Shalom warga kerajaan. We explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, seperti saya katakan, hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12 juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya. Sekalipun kita itu banyak, satu tubuh. Dan kita ini member, anggota satu pada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani, ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya, dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi, ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya dahsyat saudara. Ya, mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry. Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa. Ya, dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua. Tapi ada gift of faith. Yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Saudara, begitu banyak untuk saudara saya. Dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain. Melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk di dalam doa, saya mau membacakan satu doa ayat dulu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Di minggu kedua pada tahun baru ini Tuhan 2023, kami boleh memasuki Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan,
Kami bersama-sama yang ada Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah tempat kami berlindung, berharap dan bersandar. Dan dalam puji-pujian kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir. Dan kami yakin akan terjadi mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru 2023. Saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sampai dengan tahun ini. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita bersyukur buat kebaikannya pagi ini. Haleluya. Mari bersuka cita buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Hey! Na 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 na. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Dia baik, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, amin, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Yang bernafas memuji Sang Raja, amin, di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan, tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Dialah yang baik buat setiap kita pagi ini saudara. Amin. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita karena Engkau pagi ini Tuhan. Mari sama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Mari biar rumah Tuhan saja. Katakan, tanganku ku angkat padamu. Haleluya. Tanganku ku angkat sebab rahmat. Mari sekali lagi katakan, tangan kami Tuhan, tanganku ku angkat padamu, amin,
Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Umat Tuhan saja katakan bersyukurlah. Amin. Sebab bahwasanya untuk selam kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik untuk selamanya. Yes. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati mengatakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kami bersuka cita. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu sampai dengan hari ini. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu besar, bahkan lebih luas dari samudra Tuhan. Hanya pagi ini kami bersyukur. Kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, amin, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, haleluya, namun Kau selalu kami bersyukur pelihara kasih dan setiamu, dan
cakrawala, amin. Tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami naikkan syukur kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Amin. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, amin, amin Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya, kasih setiamu di dalam hidupku. Mari angkat tanganku, katakan, ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur amin, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami pagi ini Tuhan. Kami angkat suara kami memuji nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih.
Segala cintamu buat kami. Haleluya. Siapakah kami ini jadi biji mata, jadi kepunyaan. Terima kasih Tuhan. Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hanya pujian pengagungan kami bawa buat Engkau pagi ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari biar umat Tuhan saja katakan, mulutku memujimu, mulutku mulutku memujimu Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami kagum pada Tuhan, Engkau selalu hadir dengan kami. Kami sekarang berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Dan oleh Roh Kudus-Mu, kiranya firman yang disampaikan akan dipahami dan dimengerti. Untuk itu kami berdoa supaya roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Supaya kami mengerti, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya itu tergambar di pemikiran kami. Urapi kami sekalian oleh Roh-Mu yang kudus biar kami paham. Urapi hamba-Mu sebab tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu buat umat-Mu. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara, apa kabar? 2023 minggu kedua. Siap, saudara kelihatannya bahagia. Ya, saudara kelihatan bahagia, dari wajah saudara kelihatan. Ya. Aduh. Kita tahun ini itu secara khusus bulan ini membahas tentang karunia. Jadi saya mau saudara pasang seat belt baik-baik. Sebab karena tema kita adalah understanding gitu. Understanding
The Gifts. Itu tema kita pada bulan Januari ini. Oke. Nah, saya berharap saudara mempersiapkan diri saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab nanti yang bakal kita bahas ini adalah hal yang paling foundational dalam kita menjalankan karunia-karunia kita. Itu penting sekali buat kita. So tema umum kita adalah The Year of Empowering Grace. Kita berbahas tentang The Year of Empowering Grace. Itu punya pengertian bahwa kita akan mengalami pengalaman empowerment. Tahu artinya empowerment? Diperlengkapi. Mengalami pengalaman disiapkan. Empower itu punya pengertian diberi kemampuan. Itu pemberdayaan bahasa Indonesianya. Empower itu adalah pemberdayaan karena kuasa Roh Kudus. Nah, karena yang bakal kita bahas hari ini adalah understanding the gift dan ayat yang dipilih adalah 1 Korintus 12 ayat 1. Yuk kita pergi ke 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu apa? Mengetahuinya. Ada banyak orang yang tidak tahu karunia Roh Kudus. Mereka datang kemudian cuma datang dan heran-heran. Kenapa ini orang nubuat? Dia bicara dari dirinya kayak itu, dari Roh Kudus kayak itu. Dan jangan roh setan. Ini semua adalah orang-orang yang tidak pernah mengerti pengetahuan dari karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ya, so memang ada banyak masalah mengenai karunia-karunia Roh Kudus yang akan kita bahas. Mari kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 saja. Sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bahkan baru membaca aja saya tahu, aja sudah berkata, oh iya ya. Ada beberapa orang masih baru baca aja udah mulai otak mulai terbuka. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Sebelum saya mengkhotbahkan ini dan kemudian menarik ini keluar dari konteksnya, saya mau mendudukan dulu ayat atau pasal ini pada konteks pembacaan yang tepat. Yang pertama adalah penerima surat ini adalah jemaat di Korintus. Bilang dulu Korintus. Nah, jemaat di Korintus ini tercatat dalam sejarah adalah jemaat yang paling banyak karunianya. Banyak orang pandainya. Banyak orang yang suka melakukan ibadah dan penyembahan. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang antusias. Nah, Korintus ini baru didirikan Paulus dalam perjalanannya yang kedua. Jadi Korintus ini adalah satu jemaat yang bertumbuh dengan sangat cepat. Bahkan Paulus sempat tinggal dengan mereka kalau tidak salah 18 bulan. Paulus tinggal bersama dengan jemaat di Korintus. Kota Korintus itu kota yang modern. Kota yang sangat besar. In fact,
kota Korintus itu adalah satu-satunya kota dalam jajahan Romawi yang memiliki 2 pelabuhan di satu kota. Ada 2 pelabuhan, namanya pelabuhan Lakeum di sebelah barat dan Kenkrea di sebelah timur. 2 pelabuhan, so this is a big city. Kita saja punya satu pelabuhan, baru mau dibangun yang lain, tapi kita punya satu pelabuhan, ramenya pelabuhan. Pada zaman itu orang kalau naik pesawat, pada zaman dulu orang naik kapal itu seperti kita naik pesawat sekarang. Jadi itu adalah the most luxurious transportation ever, those years. Jadi orang kalau naik kapal itu luar biasa. Jadi kemudian dia menjadi kota perdagangan, dia menjadi kota pelabuhan, dia menjadi kota di mana para filosof-filosof terkenal lewat dan mampir mengajar di situ. Tapi juga di situ merupakan pusat penyebaran agama yang sangat besar. Termasuk agama Yahudi, termasuk agama yang berkuasa pada waktu itu, agama Yunani dan Romawi yang tentu berpihak kepada Zoroastrianism itu, penyembahan kepada dewa api. Nah, saya cerita ini aja untuk memberitahukan kepada saudara bahwa orang di Korintus itu cerdas, mereka pintar, mereka mengerti perdagangan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang sangat baik. Tapi Paulus beritahu pada mereka, ternyata cara berpikir kamu itu punya paradigma. Dan paradigma ini terbawa pada penyembahanmu yang lama. Jadi Paulus mau beritahu begini, kamu itu gini, karena kamu dulu menyembah berhala, kamu memperlakukan kekristenan atau kerajaan Allah seperti menyembah berhala. Halo? Makanya di pasal sebelumnya, cara di dalamnya orang memperlakukan perempuan juga berbeda. Sebab di zaman itu ada istilah yang zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Ada istilah yang namanya pelacur bakti. Makanya kalau sudah dengar ada kata yang berkata perempuan dilarang mengajar, ada urusannya sama itu. Bukan urusannya dengan yang lain. Sebab kebiasaan dalam penyembahan berhala pada waktu itu adalah orang datang menyembah berhala dilayani secara seksual di situ. Udah gak usah kaget, memang itu praktek pada waktu itu. Makanya kata adultery sama idolatry itu dekat. Penyembahan berhala dengan adultery, perzinahan itu sama, itu kata yang dipakai. Ngomongnya kalau diucapin sama, adultery, idolatry, sama. Kedengarannya hampir mirip. Nah kenapa saya perlu cerita itu? Sebab ini adalah bagian penting untuk melihat karunia-karunia rohani. Sebab ternyata di Korintus orang mengaplikasikan karunia rohani seperti penyembahan berhala. Hello? Everybody listening? Makanya mereka memperlakukan gereja seperti cara penyembahan berhala. Mereka memperlakukan berjemaat seperti penyembahan berhala. Karena mereka kota besar, Pak. They know what they want. Mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka buat apa yang mereka sukai. Ya kan? Tapi kan tidak bisa begitu. Semua mesti tunduk pada firman Tuhan. Makanya Paulus bilang dia ini, tentang karunia-karunia. Aku mau supaya kamu mengetahui apa? Kebenarannya. Sebab kalau kamu tidak mengetahui kebenarannya, dia beritahu di ayatnya kedua, kamu seperti orang yang dulu. Kamu berpikir menyembah Tuhan sama dengan menyembah berhala. Praktek pelaksanaannya sama dengan penyembahan berhala. Halo? Jadi sebenarnya kita perlu diajar tentang karunia-karunia rohani supaya kamu bebas dari penyembahan berhala. Kalau saya bilang ini sudah pasti terkejut. Salah satu praktek penyembahan berhala terbesar ada pada praktek karunia-karunia di gereja Tuhan. Yang pertama, kultus individu. Ya, mengapa? Sebab di zaman itu hanya imam-imam yang dianggap punya karunia. Cuma mereka yang dekat dengan Tuhan. Sudah pikir itu hal biasa? Itu penyembahan berhala, Pak. Jadi kita pikir hanya orang-orang pendeta-pendeta, itu idenya dari situ. Jadi kita berpikir hanya pendeta yang punya karunia. Lihat sekarang ini, zaman sekarang. Orang berusaha untuk besarkan pendeta-pendeta mereka, bikin mereka seperti itu, mereka sedang menyembah berhala, itu kultus individu. Itu praktek yang Paulus sedang lawan dari awal. Paulus bilang, don't you do that. It's a paganistic worship. Itu penyembahan berhala. Saudara mau tahu kebenarannya kan? Sebab dengan jalan penyembahan berhala seperti itu, semua jemaat mati karunianya. Sebab kita berpikir
Hanya segelintir orang yang punya karunia yang harus jalan. Cuma mereka yang bisa mengerjakan sesuatu. Hanya bos-bos yang berdiri di depan. Kan seperti saudara anggap saya adalah orang yang punya karunia dari Tuhan kan. Pasti saudara pikir dia tahu nih semuanya. Dia ini. Siapa bilang? Gak ada itu. Penyembahan berhala itu. Saya tergoda untuk melakukannya 22 tahun yang lalu. Saya tinggalin Pak. Kalau orang mulai cari kalian jangan bangga. Kalau saudara tidak menabur Yesus pada orang, saudara menabur penyembahan berhala pada orang. Dan itu ditulis dengan jelas di ayatnya yang kedua dan ketiga. Dia beritahu bahwa kamu punya praktek tergiring pada model penyembahan berhala. Kamu pikir di dalam gereja sama praktek penyembahan berhalanya. Kamu bisa seenaknya bahwa yang di depan cuma yang melakukan sesuatu. Kayak ada orang kudus di depan. Dia kemudian pakai baju putih. Kalau dia bilang A, semua harus ikut A. Dia suruh kamu makan ayam, kamu makan ayam. Dia minum ini. Kalau dia bangun berdiri keluar dari tempat tidurnya sebelah kiri semua ikut. Siapa bilang itu penyembahan berhala? Itu bukan Kristen. Itu bukan kerajaan Allah. Tapi kan zaman sekarang begitu kan. Hebatnya karunianya ini orang. Tahu kalau dia tumpang tangan orang sakit sembuh. Kalau dia bicara susuk-susuk keluar dari orang punya mata. Kalau dia berkhotbah semua orang buka duitnya, dompetnya kemudian dikasih. Senangnya kita yang kayak begitu. Senangnya kita yang kayak begitu. Senang gak? Penyembahan berhala. Kan saudara mau tahu kebenarannya kan? Saudara mau tahu kebenarannya kan? Saya tidak mau dinabobokan saudara dengan kepalsuan-kepalsuan. Hei berhentilah main gereja-gerejaan. Berhentilah main agamaan-agamaan. Udah gak penting sekarang. Saudara harus kembali kepada apa yang Alkitab mau. Supaya kita semua berfungsi. Saya tidak akan turunkan tema asa kita sampai tahun 2026. Karena All Saints Movement itu penting sekali buat kita. Karena kita perlu sekali untuk terlibat di dalamnya. Akibat penyembahan berhala ini, akibat bentuk penyembahan berhala di mana keimamatan berjenjang dibuat, hanya imam-imam tertentu yang boleh buat ini. Ada itu luar biasa itu. Itu dipraktekkan di zaman pertengahan. Dia bilang hati-hati. Ditulis oleh Alkitab. Kamu digiring cara berpikir, kamu tanpa pikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Kita kemudian mau menonton orang berkarunia. Kita tidak mau mengembangkan karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya lebih banyak orang percaya cuma datang bikin panas bangku gereja. Puja-puji pendetanya, bikin ini paling hebat. Enggak. Di dalam saudara ada karunia. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Saudara mau bahas itu pelan-pelan untuk menumbuhkan kebenaran tentang karunia? Yuk kita jalan pelan-pelan. Untuk kemudian lihat apa kata Alkitab. Prinsip yang pertama yang harus kita ketahui tentang karunia adalah karunia itu adalah pemberian Allah lewat Roh Kudus termanifestasi dalam kehidupan setiap kita dengan cara yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi. Jadi karunia itu adalah pemberian Allah yang dimanifestasikan lewat Roh Kudus kepada kehidupan kita, setiap kita dengan cara yang apa? Berbeda-beda. Tetapi kita mesti tahu siapa yang memberi karunia itu. Siapakah pemberi karunia itu? Namanya aja karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus. Roh Kudus itu kita harus kenali sebagai pribadi dan juga sebagai karunia. Everybody say pribadi. Semua katakan pribadi. Roh Kudus itu pribadi, dia pribadi Allah. Tapi dia juga adalah karunia, pemberian Allah kepada kita. Siapa yang mengerjakan karunia-karunia ini? Roh Kudus. Siapa yang memberikan Roh Kudus pada saudara? Yesus Kristus. Yesus Kristus dikenal sebagai pembaptis dengan roh. Yohanes Pembaptis berkata begini, aku membaptis kamu dengan air. Tapi akan datang dia yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Betul kan? Makanya baptisan Roh Kudus terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Dia kemudian baptis kita dengan Roh Kudus.
Roh Kudus itu oleh para rasul dikenali sebagai satu pribadi, tapi juga karunia karena sifat pemberiannya. Coba kita baca dulu ayatnya. Waktu Petrus berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2, siapkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, please, bolehkah? Ya. Jadi di Kisah Rasul pasal yang kedua itu Petrus khotbah kan, orang Yahudi tertusuk hatinya karena khotbahnya Petrus. Jadi dia tanya begini, apakah yang harus kami perbuat? Langsung Petrus jawab kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Coba lihat ayat yang ke-28, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Dia adalah pribadi, tapi dia adalah karunia karena sifat pemberiannya. Kata karunia, apa arti karunia, saudara? Karunia artinya adalah pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Kita tidak layak terima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus adalah karunia, diberikan cuma-cuma pada saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Roh Kudus turun atas kehidupan saudara. Bahkan Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Sebelum saudara menjadi percaya, Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan saudara. Tidak mungkin saudara percaya pada Tuhan tanpa karya Roh Kudus yang menginsafkan kita tentang dosa. Kemudian membawa kita kepada pengenalan akan pribadi Allah. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Jadi dia diberikan kepada kita sebagai karunia yang kita terima bukan karena kelayakan kita. Itu karena Tuhan berikan buat kita. Haleluya, kita punya Tuhan yang memberi Roh Kudus buat kita sebagai karunia. Haleluya. Siapa di sini yang terima Roh Kudus? Terima dulu Roh Kudus. Oke. Nggak usah pikir manifestasi, saya belum bahasa roh. Tapi terima dulu Roh Kudusnya. Ini misal bareng orang, dia pikir langsung cuap-cuap di belakang. Terima dulu Roh Kudusnya. Karena Roh Kudusnya yang penting. Ini yang lucu orang, kita mau bahasa rohnya, kita tidak mau Roh Kudusnya. Ini pengajaran tatiling-tatiling ini perlu diluruskan. Supaya sembarang kita. Kita harus betul-betul berpikir jernih untuk melihat bahwa Roh Kudus yang membawa karunia dalam diri kita. Jadi yang pertama, terimalah Roh Kudus terlebih dahulu. Kalau saudara mau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, saudara mau bertumbuh dalam karunia-karunia Tuhan, terimalah Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Gak usah takut-takut, penuh dengan Roh Kudus. Soal manifestasi belakangan lah itu. Terima Roh Kudusnya dulu. Setelah Roh Kudus kita terima, dan Roh Kudus mulai mengerjakan sesuatu di dalam kita menurut kehendaknya. Nah, kalau kita baca ditulis jelas bahwa karya Roh Kudus ini fokusnya adalah meninggikan Yesus Kristus. Fokusnya adalah untuk Kristus. Fokusnya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus. Roh Kudus akan membawa saudara untuk mengenal pribadi Yesus. Roh Kudus akan membawa saudara untuk mengenal karya Kristus. Penebusannya, Roh Kudus akan bawa saudara untuk mengenal itu. Roh Kudus akan membawa saudara untuk mengenali kebenaran Kristus. Roh Kudus akan menyingkapkan segala sesuatu tentang pribadi Kristus. Mau kenal Kristus? Roh Kudus. Saudara pikir saudara mengenal Kristus karena baca buku? Begitulah penyesatan terjadi di barat karena mereka mau baca buku, mereka tidak terima Roh Kudus. Oh yes, kita perlu sekali kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Dia pribadi, dia karunia, dia yang menyatakan Yesus dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata begini kan, terlebih baik jika aku pergi kepada Bapa, supaya aku mengirimkan penolong bagimu. Penolong itu adalah Parakletos. Parakaleau, dia datang di samping kita untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Jadi dia bilang, tidak mungkin orang yang penuh dengan Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Justru juga tidak mungkin orang percaya kepada Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh apa? Roh Kudus. Jadi sekarang sudah melihat bagaimana Roh Kudus memegang tempat yang paling penting. Saya mau hari ini saudara melihat dulu dalam diri saudara, masihkah ada sisa-sisa penyembahan berhala dalam praktek pelaksanaan karunia Roh Kudus dalam diri saudara? Kalau masih ada singkirkan Pak. Kalau tidak kita akan ulang lagi mengajar hal yang sama. Karena masalah cuma itu aja. Kita mau hidup dalam kerajaan Allah
dengan model penyembahan berhala. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara perlu Roh Kudus terobosi kehidupan saudara. Jadi kita sudah tahu karunia-karunia ini datang dari Roh Kudus, datang dari Kristus yang memberi Roh Kudus buat kita. Karunia-karunia ini untuk meninggikan Kristus. Karunia-karunia ini juga untuk mempersiapkan jemaat Kristus. Halo? Halo? Bahwa Roh Kudus juga diberikan untuk mempersiapkan kita. Untuk kemudian kita dapat masuk kepada rencana Tuhan. Masuk menjadi mempelai Kristus. Nah, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh memberitahukan kepada kita the purpose of the gift. Ditulis ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi apa? Satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi apa? Satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah yang mengerjakan segala sesuatu dalam semuanya dan dalam semua orang. Jadi sudah bisa membayangkan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai karunia. Supaya kita dapat bergerak dalam karunia-karunia. Nah mari saya beritahu pada saudara. Karunia-karunia Roh Kudus. Maafkan, kita belum bisa lakukan penjelasan lebih banyak. Tapi kita akan cari waktu untuk menjelaskannya secara tuntas. Lewat Bible study kita atau dalam pertemuan-pertemuan tambahan yang akan kita buat. Di dalam Alkitab yang saya baca ada 3 jenis karunia yang diberikan. Saya kasih nama aja kepada ketiga jenis karunia ini supaya saudara mengetahuinya. Yang pertama kita menyebutnya sebagai karunia manifestasi. Karunia manifestasi itu terdapat di kitab 1 Korintus 12 tadi ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Karunia manifestasi, sayang orang bilang itu adalah karunia Roh Kudus. Padahal itu karunia manifestasi Roh Kudus. Ada 9. Ada 9. Ada perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, perkataan iman, ada kemudian kesembuhan ilahi, ada banyak nubuatan, berkata-kata dalam bahasa roh, dan seterusnya menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Model karunia ini adalah diberikan Allah kepada kita oleh semua, untuk semua. Coba lihat, ditulis di ayatnya yang ke-7 atau ayatnya yang ke-6. Tetapi Allah yang mengerjakan adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam apa? Dalam berapa orang? Oh cuma 2 orang, cuma pemimpin pujian sama yang berkhotbah yang terima karunia itu. Enggak, dibilang bekerja di dalam oleh apa? Semua, itu jelas, ya kan? Adalah Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi karunia ini, it's a possibility for all of us. Halo? Tuhan mau bermanifestasi lewat kehidupan saudara. Kehidupan saudara adalah alat. Begitu Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, your body, your life, your knowledge, your gift, everything that you have, semua yang sudah miliki dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi alat Allah. Dari wajah saudara, ya kan tidak begini kita diajar. Kayaknya dulu sudah dikasih tahu yang bahasa roh mau kepada. Yang nubuat mau saja. Jadi kalau saya bahasa roh saya tidak usah nubuat. Jadi kalau, siapa yang ajar compartmentalize kayak begitu? Kalau menurut ayat ini, Tuhan ingin memanifestasikan diri. Dan saya sudah cek hampir semua dalam tes karunia. Kita udah melakukan tes karunia ini udah 28 tahun. Tes karunia ini orang kesiang. Untuk cari tahu, untuk beri, kasih cek. Kita temukan, tidak ada orang yang cuma satu. Hampir semua orang multi gift. Bergerak dalam diri mereka. Lebih dari satu. Ada yang menafsirkan bahasa roh sekalian dia bahasa roh. Bahkan diminta, kalau saudara punya karunia bahasa roh, tolong sekalian dengan penafsirannya. Supaya jongkok sendiri bahasa roh, terus kemudian semua diam. Yang tadi Roh Kudus bilang apa ya? Oh tidak, dia cuma ngomong saya, kemudian dia mau kita mengerti artinya. Ini
ini otak yang gak jalan-jalan benar ini kan. Yang penting cuma suka ada ribut-ributnya, ada apa-apanya. Tidak mengerti ada tujuan setiap kali Roh Kudus. Tuhan mengerjakan ini karena dia punya tujuan tertentu di dalamnya. Betul kan? Itu kita menyebutnya karunia manifestasi. Ya karunia marifat bisa turun pada saya. Tiba-tiba saya bisa mengerti sesuatu, karunia hikmat diberikan pada saya. Itu terjadi di dalam setiap komunitas, dalam setiap jemaat. Hal tersebut ada dalam diri saudara. Izinkan Roh Kudus memakai kehidupanmu. Nah memang menurut yang kita alami di pengalaman, ada memang yang kelihatannya dia punya satu atau dua dan menetap di situ. Oh dia kayaknya bernubuat. Ya, oh dia kayaknya kalau tumpang tangan orang sakit sembuh. Pak Gembala tumpang tangan orang sakit mati. Jadi mungkin dia yang punya karunianya. Coba kita cek dulu. Ya, toh? Kan begitu. Karunia buat mujizat, karunia bikin apa-apa ada. Ada kelihatannya orang yang kemudian karena dia tahu hal tersebut. Dia punya confidence, dia punya iman. Dia bergerak pada hal yang sama berulang-ulang kali. Dan it can grow. Itu bisa. Itu kita sebut sebagai karunia manifestasi. Tapi tujuannya itu adalah untuk kepentingan bersama. Bilang dulu kepentingan bersama. Bukan untuk maumu. Bukan ero-erota. Kalau baca di ayat kuncinya, di ayat yang 11. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang apa? Nah, kata dikehendakinya garis bawahi. Bukan yang kita mau. Ada yang mau, saya mau karunia kesembuhan deh. Kayaknya lebih terkenal. Nah kau tidak pilih karuniamu. Diberikan kepadamu menurut kehendak Roh Kudus. Oke? Itu kita sebut sebagai karunia manifestasi. Oke, nanti kita akan belajar secara lebih mendetail. Model karunia yang kedua adalah Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-11. Itu kita menyebutnya dengan karunia motivasi. Motivational gift. Ini tidak dibilang Roh Kudus yang memberikannya. Ini dibilang Allah yang memberikannya. Ini disebut sebagai karunia Bapa buat manusia. Ini biasanya terbawa orang dari lahir. Ini disebut karunia motivasi. Ini penting untuk kita ketahui. Karunia motivasi ini ada 7. Ada 7 karunia motivasi. Saudara boleh baca di Roma pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai ayatnya ke-8. Ditulis kok. Situ ada karunia berbelas kasihan, karunia memimpin, karunia mengajar, karunia memberi nasihat, itu kan? Karunia memberi, karunia apa lagi? Yang terakhir berbelas kasihan, ada satu, ya. Mengajar, menasehati atau memberi, itu ada di situ tuh. Coba lihat tuh. Yang terakhir adalah karunia menasehati. Ya, itu karunia yang diberikan kepada orang, untuk setiap orang udah diberikan. Kalau ini memang tidak ada yang punya semuanya, ya toh? Tapi diberikan kepada orang waktu dia lahir. Makanya itu yang kemudian menjadi menjadi dorongan kita untuk mendekati orang. Saya beritahu karunia saya untuk yang ini. Tertinggi saya itu belas kasihan. Yang kedua baru memimpin dan memberi. Jadi karunia kepemimpinan saya sebenarnya nomor 2 bukan nomor 1. Yang paling tinggi itu belas kasihan. Makanya saya sama istriku hampir sama karunianya. Kita paling gampang dipatolog-toloi sama orang. Karena karunia tak belas kasihan dan karunia tak memberi. Jadi kalau orang datang bukan kasihan-kasihan ya kita bukan dompetnya kita. Kita kasih semua uang, habis uangnya kita. Kasih kembali 20.000 ya semua ya, Gojek pulang. Karena seringkali kita kasih semua uangnya kita. You know what? Disebabkan karena itu memang karunianya kita. Kita tidak bisa bohongi itu. Kalau orang sudah susah di mukanya kita, sudah mau bilang jangan kasih Pak Jonathan, kita pasti kasih. Saya berkata, kenapa kau kasih? Karunia aku itu. Kau bikin apa? Bodohnya, kau bodoh, saya bebas. Nah, kau bikin apa? Jadi saya lihat juga karuniaku yang tinggi itu karunia mengajar kan. Lihat kau mengajar ini. Iya. Saya itu mengajar, saya mau mengajar apa aja. Saya mau mengajar saudara bagaimana ikat tali sepatu yang betul.
Saya mau mengajar saudara untuk kemudian belah durian yang bagus. Bagaimana caranya? Karena saya suka mengajar. Ya menasehati saya kurang. Makanya kalau menasehati orang datang minta nasihat dari saya. Pulang kok sama-sama Jaki. Bagaimana pendeta ini? Saya tidak itu saya. Saya bukan orang yang, kamu harus begini ya. Pokoknya kau bikin ini. Saya tidak begitu saya. Yang mau kau tanya saya itu. Tapi kalau saya mengajar, saya ngajar. Tapi kalau menasihati kan beda. Orang kalau menasihati dia tempeli kok. Dia dengar kok, jangan kok begitu bodoh. Begini kok. Ini caranya. Orang menasihati memang begitu. Saya tidak. Pernah ketemu orang, pokoknya dia nasihati kita, pokoknya. Biar gembala dia nasihati juga. Tapi dia tahu cara nasihati gembala. Pak Gembala perut tak agak besar Pak Gembala. Kurangi makan nasi Pak Gembala. Nasi kurang. Pangsit banyak. Setengah mati. Orang suka menasihati itu. Ada 7 karunia yang kalau orang tidak dewasa dalam karunianya, mereka kemudian tidak dapat melakukannya. Mereka punya dorongannya, tapi nggak dewasa. Orang kalau misalnya punya karunia memberi, terus dia tidak dewasa, dia kendalikan kok. Dia kasih kau uang baru dia kendalikan kok. Ambil kau doa tapi saya tarik kau ikuti kau mauku. Tidak dewasa sebagai karunia memberi. Iya. Saya tidak bilang bahwa saya sudah dewasa dalam karunia memberi karena saya tidak mengendali. Tidak, tapi saya kadang-kadang kalau Tuhan suruh kita beri pada seseorang ya. Dalam jumlah, maksudnya bukan cuma 1 kali tapi dalam waktu yang lama. Kalau kita terlambat kasih aja mereka, kita minta maaf. Karena ini bukan soal kita kok, ini soal Tuhan. Sorry. Kenapa kita minta maaf? Sudah 2 tahun Bapak bantu kita, kenapa Bapak minta maaf Bede? Tapi sorry, kita salah, kita terlambat. Kita harusnya bisa lebih atur, lebih baik. Karena kita sadar bahwa itu bukan untuk kepentingannya mereka, untuk kepentingan kita. Ada banyak orang Kristen tidak mencapai kepuasan dalam kehidupannya. Sebab mereka tidak tahu karunia, motivasi mereka apa. Jadi mereka kemudian bingung kadang-kala. Kenapa saya nih banyaknya uangku tapi bodoh-bodoh Kak. Jangan-jangan memang banyak uang tapi kau punya karunia memberi. Tapi kau kikir. Ada roh jahat yang menguasai kau jadi ya. Saya khotbah ini bukan saya suruh saudara beri persembahan yang banyak, tidak. Tapi kalau mau memberi silahkan, itu kan memang bagian dari kehidupan saudara itu. Nah, karunia-karunia ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada apa itu? Cara terbaik untuk memanifestasikan apa yang Tuhan inginkan. Itu sederhana banget. Itu natural dalam hidup. Bilang dulu, natural. Itu natural itu karunia motivasi. Natural banget. Natural banget. Yang ketiga, jadi ada karunia manifestasi, karunia motivasi. Sekarang yang ketiga adalah karunia pelayanan. Kalau karunia pelayanan ini ada pada 5 jawatan. Makanya disebut karunia pelayanan 5 jawatan. Atau karunia pelayanan jabatan lah kira-kira itu. Coba kita lihat ayatnya, Efesus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 saja kita baca. Mungkin sampai 13 juga boleh. Tapi coba lihat di ayat-ayat ini adalah pemberian Yesus Kristus. Jadi kalau karunia manifestasi Roh Kudus, karunia motivasi Bapa, kalau karunia pelayanan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Jadi Trinitas memberikan ini. Coba kita lihat Efesus pasal 4, baca dari ayat sebelumnya. Saya ayatnya yang ke-10 lah. Coba. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Siapa ia ini? Yesus. Oke? Ayat 11. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ini adalah pemberian Kristus kepada jemaatnya dengan tujuan untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi menggunakan kata unik namanya katartismos. Katartismos itu seperti pisau orang yang craft, orang yang apa sih? Yang mengukir sesuatu.
Jadi dipakai supaya sesuatu yang tidak berbentuk menjadi bentuk dan memiliki arti. Itu kata yang dipakai. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua saudara yang ada dalam ruangan ini, saudara memiliki karunia pelayanan yang dikategorikan dalam 5 hal ini. Kerasulan, kenabian, apa lagi? Coba kita baca ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Karunia pelayanan ini diberikan kepada semua orang. Ada yang sangat menonjol, ada yang sifatnya hanya gereja lokal, ada yang sifatnya tubuh Kristus, ada yang sifatnya lebih luas daripada itu. Saya sadar bahwa saya bukan cuma untuk gereja lokal, saya lebih luas daripada itu. Ada yang punya karunia seperti itu, ya, itu ada. Yang kemudian dapat pergi kemana-mana untuk menjalankan karunia mereka. Tapi sebenarnya karunia pelayanan itu dapat ada pada diri saudara. Dapat kelihatan waktu saudara kemudian mengerjakan sesuatu. Nah ini semua bukan hanya untuk kepentingan gereja, tapi juga untuk kepentingan marketplace. Saya percaya ada orang dengan karunia kenabian, dia dapat pakai di dunia marketplace. Itu saudara tidak percaya. Saudara, masa sih? Itu karena otak saudara punya dikotomi. Ada dunia gereja, ada dunia kerja. Padahal dunia gereja sama dunia apa? Dunia gereja sama dunia kerja sama itu. Di dunia yang sama kita. Tuhannya sama. Orangnya juga sama. Pelayanannya sama. Kenapa dipisah-pisahkan? Iya. Misalnya saya bilang saya punya karunia mengajar. Saya bisa mengajar di dosen-dosen. Saya bisa mengajar di master-master, dokter-dokter bisa. Gak ada masalah buat saya. Karena saya punya karunia. Terus sudah lihat saya. Sombongnya orang ini. Saya gak sombong, saya punya karunia. Tidak ada urusan dari diri saya. Saya mengerti karunia saya menjalankan karunia saya. Tidak perlu menjalankan dengan sombong dan berkata, saya paling hebat. Enggak ada yang paling hebat. Kita cuma diberikan untuk berfungsi. Tujuannya adalah Kristus membangun orang lain. Bukan yang lain. Membangun jemaat. Membangun orang kudus. Nah, saya harus berhenti sampai di situ sebab tujuannya adalah Tuhan memberikan karunia-karunia roh ini yang terdata semuanya ini. Supaya kita sekalian ini dapat mengerti dan dapat menjalankannya secara tertib dan teratur. Tertib dan teratur. Konsepnya adalah tubuh. Kita tidak pakai ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Makanya di awal Paulus sudah bilang, tolong jangan gunakan konsep penyembahan berhala ya. Sebab kalau kamu pakai konsep penyembahan berhala, kamu akan pikir selalu pemimpinmu itu yang punya semuanya. Padahal tidak. Tuhan bagikan pada umatnya. Dia berikan kepada saudara. Ada yang saya bisa, saudara tidak bisa. Tapi ada yang saudara bisa, saya tidak bisa. Ada banyak yang saudara bisa, yang saya sama sekali zero dalam melakukannya. Baik secara natural, secara pengetahuan akademis, ataupun secara gifting dan dalam model pelayanan. Ada banyak yang saya nggak bisa. Saya perlu saudara. Kita bersama-sama mengerjakan kehendak Tuhan di sini. Karunia-karunia ini kalau kita jalankan dengan baik, tujuannya luar biasa banget. Coba kita baca ayatnya yang ke-12 tadi betul. Untuk memperlengkapi orang kudus. Supaya pekerjaan pelayanan tidak dikerjakan hanya oleh segelintir orang. Tapi dikerjakan oleh semua orang kudus. Nah saudara tidak mau nih. Karena saudara sudah terbiasa model penyembahan berhala toh. Apa model penyembahan berhala? Kita duduk-duduk datang dilayani seksual. Supaya kemudian mereka yang kerjakan, kita diam-diam terima berkat saja. Itu penyembahan berhala. Berhenti sudah itu yang kayak begitu. Sudah cuma duduk bikin panas bangku gereja. Ada beberapa orang cuma mau duduk bikin panas bangku gereja tapi mau mengendalikan segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Kita nggak bisa kayak gitu. Harus berhenti kita. Kita seharusnya memperlengkapi orang percaya. Supaya orang percaya yang mengerjakan pekerjaan pelayanan. Saudara kerjakan pekerjaan pelayanan. Di mana?
di kantormu, tempat pekerjaanmu, di rumahmu. Kita terbiasa terlibat dalam pelayanan. Makanya saya bilang, asa kita akan tetap pakai terus. Kalau boleh sampai tahun 2026. Kita tambah dulu 3 tahun lagi. Karena kita mau semua orang percaya bangkit untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Betul kan? Oke, ayat yang ke-13. Ini luar biasa yang berikut. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Saya suka perhatikan kita tuh. Saya kalau duduk sama kelompok ini, duduk sama kelompok ini. Oh, banyak kelompoknya? Iya, banyak kelompoknya. Sudah pura-pura enggak tahu lagi, banyak Ji. Ketemu di kafe ini, ketemu di sini. Ceritanya agak berbeda. Dan semua orang mau beritahu buat saya bahwa mereka lebih beriman, mereka lebih baik, mereka lebih pintar, lebih tahu, lebih semuanya. Ya memang muka aku bodoh Ji, tapi saya enggak bodoh. Muka aku agak bodoh, tapi saya mengerti Ji banyak hal yang sudah pikir mungkin saya enggak tahu deh. Tahu Ji. Seringkali kita tidak mencapai kesatuan iman. This year saya meminta pada saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong jangan berbicara negatif untuk orang lain. Untuk mengatakan bahwa saudara lebih tahu dan lebih pintar dan lebih bisa. Enggak, yuk kita kerjakan bersama apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena kita sedang bertumbuh. Kita juga semua sedang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita semua sedang mengarah ke situ anyway. Kita sedang berjalan ke arah itu. Yuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau ada doa yang saya selalu doakan buat orang. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bayangkan, nah, kalau ayat 14, kamu tidak gampang terombang-ambing. Coba ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Coba lihat dulu ayat yang ke-14 itu. Itu powerful kalau menurut saya. Ya, tujuan kita. Banyak kita dipermainkan oleh iblis. Kita dipermainkan, diadu domba, dibilang bahwa kita paling pintar, kita lebih bisa, kita lebih mampu. Kita diadu domba. Dipermainkan oleh kelicikan. Saya beritahu, no, this year is not. We're not gonna buy this anymore. Ayat yang ke-15. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So itu tujuan yang Tuhan mau bawa kita ke arah itu. Jadi udah lihat karunia-karunia, kebenarannya serius loh mengenai karunia. Sekarang saudara punya karunia. Karena saudara terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau bekerja dalam diri saudara. Dia memanifestasikannya lewat karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Saya mau highlight sesuatu dulu. Sebab ada sebuah pengajaran yang beredar di mana karunia sudah tidak ada lagi. Ada pengajaran yang berkata itu datang dari teologi reform. Kenapa Pak Jonathan kalau ini dia gas? Memang saya gas kalau ini. Sebab ada yang mengatakan bahwa karunia sudah tidak ada lagi. Wrong, karunia masih ada sampai hari ini. Kasih dulu ayatnya, saudara pikir, jangan pikir saudara saya karang-karang. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. Coba kita baca dulu ayat tersebut. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. Karunia belum mati, karunia masih ada. Ada yang berkata karunia sudah habis, karunia rasul sudah enggak ada, karunia ini sudah enggak ada. Ada banyak karunia. Mereka menyebut dirinya dengan istilah cessation theory, teori pemberhentian. Bahwa sejak Rasul yang terakhir mati, semua karunia ikut mati. Enggak ada karunia kesembuhan. Ya kalau sembuh itu karena mereka dukun-dukun Kristen lah gitu-gitu. Bayangkan. Menurut saya itu abomination itu. Penghinaan terhadap Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan apa saudara? Penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan kekurangan karunia-karunia sampai Yesus datang kali yang kedua. Coba.
Jangan percaya teori itu. Loh, kalau kamu manifestasinya beda sama yang lain, gak usah sama. Dan berhenti mengajar bahwa manifestasinya mesti sama. Gak harus. Yang penting terima Roh Kudusnya dulu. Saya bahkan mau mendorong saudara penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Terima Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ya manifestasinya menyusul lah. Kalau dia cepat-cepat kabar lama sandal lama gitu, ada yang ini tuh. Terserah. Ya, yang lain mau terserah. Tapi yang penting Roh Kudus. Izinkan dia bergerak dalam kehidupan saudara. Tidak harus kita terpaku, terpola kepada sebuah doktrin yang kadang-kala mengikat kita dan membuat kita frustrasi di dalamnya. Enggak, be free. Merdekalah. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Manifestasinya membawa kita kepada kemerdekaan. Tapi kalau memang ada yang ekstrim kayak begitu muncul, tersenyumlah. Bahagia, ada lucu-lucu kita mau cerita. Ada zamannya dulu kita kalau kepenuhan Roh Kudus patah-patah kursi. Patah-patah mimbar. Saya bilang ini Roh Kudus lagi main ketepel kah? Roh Kudus ada latihan silat kah? Sampai orang bilang ini Roh Kudus kah Roh kuda? Tapi kan that's the manifestation. Saya tidak salahkan, saya tidak bilang tidak harus seperti itu. Saya tidak perlu kutuk hal tersebut. Saya dengan terbuka untuk lihat. Tapi kalau saya enggak seperti itu jangan kau marah ke siang. Yang penting izinkan Roh Kudus turun dalam kehidupanmu. Yuk, hargai Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Asyir dia dalam kehidupan saudara. Bicara dengan Roh Kudus. Izinkan dia berbicara pada saudara. Ya. Saudara pikir saya model kayak gini tidak bicara sama Roh Kudus ya? Ya. Saya punya strive every day, saya mau dengar Tuhan bicara apa pada saya. Dan saya tidak perlu buat itu dengan cara agamawi untuk mengetahui. Tidak, dia ada dalam saya. Saya perlu dengar dia bicara apa pada saya. Saudara, Tuhan mau kita mengerti kebenaran tentang karunia. Ingat, karunia dia berikan buat semua kita. Haleluya. Kita pakai untuk Kristus, untuk jemaatnya, untuk kepentingan bersama. Karunia bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan dan Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu berdoa supaya Tuhan berbicara lebih jauh lagi. Bantu kami untuk terus mau belajar, mau diajar, untuk saling belajar bersama-sama dan bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan, bertumbuh dalam anugerah Tuhan, bertumbuh dalam karakter seperti Kristus, tapi juga melayani dengan karunia seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan, biar roh yang satu dan yang sama itu, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, turun dan memberkati kami semuanya. Saudara coba angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa saudara, at least Tuhan singkapkan mata saudara untuk melihat karunia yang saudara miliki. Bapa hamba-Mu berdoa, Tuhan kami selalu terbatas. Kami kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang Kau sudah taruh dalam kehidupan kami. Sekarang hamba-Mu berdoa, reveal to them in the name of Jesus. Nyatakan buat mereka Tuhan. Karunia penglihatan, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Karunia motivasi yang mereka miliki. Bahkan karunia pelayanan yang Tuhan berikan buat mereka. I pray in the name of Jesus. Mereka menerimanya dan kemudian dibuka mata mereka untuk melihat dan mereka berfungsi di dalamnya. Empower your people. Tuhan nyatakan kasih setia-Mu. Berkati kami sekalian. Thank you. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. God bless you. Haleluya. Saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu ingin lebih lagi mendalami tentang karunia-karunia ini, maka ada satu buku yang ditulis oleh orang Makassar, ya dari Melbourne dan Makassar. Judulnya Superstructure for Church. Bisa tolong ditampilkan? Ini dia. Ya, di sini ada tiga jenis karunia tadi. Dan kenapa sampai harus kita umat Tuhan, jemaat Tuhan harus bergerak di dalam karunia-karunia, ya. Jadi di sini bisa dapat dihubungi Ibu Milka,
ya, hubungi Ibu Milka. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti lebih jelas lagi karena tahun ini kita berbicara tentang empowering grace, ya, tentang spiritual gift dan sebagainya. Oke. Seperti yang kemudian saya sampaikan kepada para koordinator tentang pertemuan pelayan dan program rapat kerja kita hari Senin dan Selasa tanggal 9 dan 10 besok. Maka untuk tanggal 9 itu semua pelayan Tuhan, ya, kita akan adakan pertemuan di MRC, ya, jam 7 malam. Jadi semua pelayan Tuhan, ya, semua yang merasa diri sebagai pelayan Tuhan. Siapa di sini pelayan Tuhan? Ya, oke, ya. Semua yang merasa diri melayani Tuhan bukan hanya di ibadah, toh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, ya. Jadi semua yang merasa diri sebagai pelayan Tuhan dalam tim ibadah, tim kakak, rockman, rockwoman, BC pengajaran dan semuanya, staff dari keuangan dan semuanya, besok kita akan bertemu jam 7 malam di MRC. Lalu kemudian besok dan Senin Selasa, ya, 9 dan 10 jam 7 malam. Dan hari Minggu tanggal 15 kita ada pertemuan kakak gathering, ya. Kakak gathering Minggu tanggal 15 jam 7 malam di MRC. Dan jadi seperti biasa kalau kakak gathering, ya, support dari tiap-tiap kakak, dan kali ini akan melayani adalah kakak Miracle 1 dan 2. Ya, gabung. Oke, jadi besok pertemuan pelayan dan rapat kerja kita tanggal 9-10 jam 7 malam. Dan kemudian hari Minggu tanggal 15 kakak gathering. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan saksikan Rock News lewat media. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati pagi ini, amin. Kita akhiri ibadah kita siang ini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pagi ini beribadah bersama kami? Boleh lambaikan tangan. Ada satu orang, selamat datang Ibu. Selamat beribadah bersama dengan kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang terlalu amat baik buat kita pagi ini. Haleluya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Diriku naikkan syukur kepadamu, Yesus.
dan bersukacitalah kamu karena Tuhan mengasihi kita. Dia telah mengaruniakan segala yang terbaik. Dia telah menyerahkan dirinya buat kita dan membaptis kita dengan rohnya yang kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan. Dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you.